Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan main Kecibuko Misteri. Sebelum saya melanjutkan kisah Sewu Duna bagian keempat, kami mengucapkan terima kasih kepada yang selalu setia menonton video kami. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatannya pada kita semua, dan Allah jaga keluarga kita dari segala macam mara bahaya. Amin. Mari kita simak kisahnya. Dela hanya menangis. Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Dela, berusaha menenangkannya. Pemandangan seperti itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun, Sri masih belum mengerti kenapa seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri dan Ena temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Sabar ya nak. Sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu, ucap Mbah Tamin. Ia masih mengelus rambut Dela, lalu Dela melirik Sri dan yang lain yang hanya dia mematung. Tatapannya seakan mengucapkan, "Terima kasih sudah mau merawat saya." Mbah Tamin lalu mengikat tangan dan kaki Dela. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur, mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Dela, Dela menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, "Jangan Ki, jangan kembalikan saya ke sana." Namun Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu, menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Terakhir Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Dela dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri dan Erna saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang, bingung. Ada apa sebenarnya di sini? Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan. "Manusia brengsek!" Mbah Tamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit, Mbah Tamin melakukan itu. Perlahan sosok itu mulai tertidur. Dan Mbah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Dela memejamkan matanya. "Kalian ikut saya," kata Mbah Tamin, memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar. Hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamin duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri, menunggu sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. "Kalian bisa melihatnya." "Apa ya Mbah?" kata Sri bingung. "Kesini." Mbah Tamin menempelkan jemarinya, menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri membuat penglihatan yang memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamin. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa ia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan, seakan mengepung rumah butuh waktu lama. Waktu Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya. Sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, "Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka." Kata Mbah Tamin, "Kamu lupa dengan perintahku. Itu sangat berbahaya. Bisa membunuh Dela. Jangan ulangi lagi." Erna yang sedari tadi diam saja ikut berbicara. "Mbah, tolong kasih tahu apa yang terjadi sama Dela. Kok bisa-bisanya dia mau bunuh saya dan Sri?" Mbah Tamin duduk lagi, lalu mengatakan, "Berarti kamu sudah lihat itu adalah Cahaya Jati yang ingin membunuh Dela, tapi tidak bisa.
karena ia butuh singgarahan. Seperti sepasang suami istri. Santet 1000 hari hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama. Sri dan Erna masih terlihat bingung. Ia tidak mengerti. Mbah Tamin menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Tamin mengatakannya. Terlalu awal untuk mengerti ini. Intinya, ilmu santet 1000 hari adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya. Setelah percakapan itu, Mbah Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja. Dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Pagi itu sekitar pondok, kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka. Sedangkan Erna tengah membasuh Dela di dalam kamar. Sampai terdengar suara kaki yang Sri pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar. Sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri makin yakin. Dan benar saja, ia mematung sesaat sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya. Manakala ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia bertanya, apakah petua beliau sudah dijalankan? Sri hanya diam, bibirnya gemeteran. Dinilah yang mengambil inisiatif. Ia berucap lirih kepada Mbah Tamin. Mbah, bukannya semalam sudah pulang? Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang. Otot wajahnya mengeras, lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapan Mbah Tamin. Bukannya kamu tak kasih tahu? Jangan buka pintunya. Siapa yang kamu izinkan masuk? Di mana dia sekarang berada? Terjadi ketegangan dalam situasi itu, sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkram leher Sri. Dini yang melihat itu pun langsung panik dan mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Di situ Sri hanya membuang muka. Ia sudah menggemeteran ketakutan. Di kamar Anda, Mbah. Dia masuk ke situ. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah. Sebelum akhirnya bergegas masuk ke dalam rumah. Mbah Tamin pun setengah berlari, seakan-akan ingin cepat-cepat untuk melihatnya. Sri dan Dini pun ikut mengejar Mbah Tamin. Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung, seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul, Mbah Tamin belum keluar dari kamarnya sejak semalam. Ia masuk dalam kamarnya. Setelah mereka sampai di kamar itu, mereka melihat seseorang seperti telah mengubrak-abrik kamar Mbah Tamin. Semua barang Mbah Tamin berantakan. Namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada patek nisan dari kayu yang bertuliskan Atmojo, nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri. Rasa Atmojo cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa benda itu tanpa melihat Sri dan Erna. Si Mbah Tamin berucap, apa yang dilakukan dia saat ada di sini semalam? Sri kali ini yang berbicara. Ia yang mengatakan semuanya, termasuk kejadian yang terjadi pada Dela semalam. Mimik wajah Mbah Tamin berubah. Ia diam sebelum akhirnya jalan menuju Dela. Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya.
layaknya anak gadisnya sendiri. Sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Sekian dulu, masih bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.